Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat tahajud dengan sungguh-sungguh, maka Allah memberikan 9 kemuliaan, terdiri dari 5 kemuliaan di dunia dan 4 kemuliaan di akhirat. 5 kemuliaan di dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah jauhkan dari mara bahaya apapun. Yang kedua, tanda kesalehan memancar di wajah. Yang ketiga, akan dicintai oleh hamba Allah yang soleh pula dan disegani manusia. Yang keempat, bicaranya jadi hikmah dan wibawa. Yang kelima, mudah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 kemuliaan di akhirat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangkit dengan wajah penuh cahaya. Yang kedua, mudah saat dihisab. Yang ketiga, seperti kilat menyebar melewati syirat. Yang keempat, menerima catatan amal dari sebelah kanan. Semoga kita selalu bisa melaksanakan sholat tahajud setiap malam, agar rezeki kita lancar, hutang kita lunas, dan mendapat keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا
إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puja dan puji syukur pada kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beribu-ribu kebenaran kepada kita, antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang yang berkah, nikmat rezeki yang banyak serta yang berkah, serta alhamdulillah dengan izin Allah, biasa Allah, pertolongan Allah pada kesempatan ibadah yang berkah ini kita bisa berkumpul, bermujahadah, bermudarasah dan bertawakal kepada Allah dan bulan kali ini mendapatkan ridha rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kiram yang terhormat, pimpinan yang berbahagia Bapak Haji Susanto dan keluarga, insyaallah Allah taala berikan yang saya hormati dan insyaallah Allah taala berikan untuk segera kepada Allah berbahagia. Besar tadi bergelar, kecil tadi sebut nama, namun tidak mengurangi rasa hormatan takdir kami insyaallah Allah taala berikan. Ya alhamdulillah sudah hadir dan juga hidup bersama, berdoa bersama insyaallah segala bentuk pengorbanannya di antara waktu, tenaga, ilmu dan hartanya diterima insyaallah taala, dan senantiasa apapun permohonan yang dimohonkan kepada Allah insyaallah doanya Allah ijabah. Salawat dan salamnya senantiasa tercurah kepada baginda kita habibana wa nabiyina karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan keberkahannya senantiasa tercurah kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in yang mulia, berikut kepada kita selaku umatnya yang mengikuti jejak dan sunnah Nabi Rasulullah, kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah untuk mempersingkat waktu yang dimana pada kesempatan di malam yang penuh berkah ini kita akan membacakan sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apapun yang menjadi hajat-hajatnya, baik yang sifatnya pribadi, baik yang sifatnya keluarga, baik yang sifatnya untuk urusan dunia maupun akhiratnya, terutama memohon kepada Allah agar mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan umur panjang yang berkah dari Allah, mendapatkan kesehatan panjang yang berkah dari Allah, mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah, mendapatkan kemudahan urusan-urusan dari Allah, mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan hutang piutang, mendapatkan kesehatan yang sempurna lahir dan batin dari segala penyakitnya, mendapatkan penyelesaian yang terbaik dari Allah untuk di setiap permasalahan-permasalahannya, mendapatkan pasangan hidup bagi yang belum berumah tangga, mendapatkan keturunan bagi yang belum memiliki keturunan ataupun momongan, mendapatkan tempat tinggal yakni berupa rumah untuk sarana bekal beribadah kepada Allah yang terbaik dari Allah,
bisa menyelesaikan urusan-urusan hak kita kepada Allah, terutama urusan sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan berwasilahnya kebaikan-kebaikan Bapak, Ibu serta kakak yang alhamdulillah semuanya tidak bisa kami ungkapkan, dan pun hanya bisa mengungkapkan jazakallah khairan katsira atas semua kebaikan-kebaikannya. Hanya Allah yang membalas, dan doa-doa kita insyaallah Allah ijabah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa salamun 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 alaihi salamun alaihi Allah salamun 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 alaihi ayyuhar rasul salamun alaihi Allah ya habibi ya salam ya rasul ya salam ya habibi ya salam ya rasul ya salam ya salam ya salam ya salam ya Rasulullah ya salam ya salam ya salam ya Habibullah Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanal barakah kulluman shalla alaihi alaihi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanal barakah kulluman shalla alaihi an-nabi ya hadirin ilmu ilman yakin an-nabi ya hadirin ilmu ilman yakin an-nar
Ya
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أما بعد، hadratil mukarramun, para tamu rumah doa anak yatim, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, namun insya Allah Ta'ala semua yang hadir pada kesempatan malam Jumat yang penuh barokah, di mana dinyatakan sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara waktu ijabah yang tidak tertolak doanya adalah malam Jumat salah satunya. Oleh karenanya insya Allah Ta'ala dengan memulai kita ibadah nawafil atau ibadah sunnah, lalu kita sempurnakan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan pembacaan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan mengagungkan Allah, menyebut asma-asmanya yang indah, yang insyaallah Ta'ala semua itu terangkai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amaliyah ibadah yang diterima, dan niscaya setiap kebaikannya menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita, menjadi kifarat bagi dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, pasangan hidup kita, putra-putri kita, saudara-saudari kita, segenap ikhwanul mukminin mukminat insya Allah. Dan insyaallah Ta'ala dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh menuju ke keridhaan Allah, bersungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah, karena cinta tanpa pengorbanan itu adalah satu keniscayaan yang tidak ada hasilnya. Oleh karenanya Al-Fakir meyakini semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini khususnya adalah hamba-hamba Allah yang berserah diri atas segala urusan dunia dan akhiratnya, dan hanya kepada Allah lah bapa beserta ibu memohon pertolongan dan juga menghambakan diri sepenuh hati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, syukur alhamdulillah, karena tanpa izin Allah tentu kita tidak akan pernah bisa hadir. Terlebih kita hadir di tempat yang mulia ini, setiap doa yang akan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai oleh amin dan doanya anak-anak yatim. Maka ini satu keberuntungan dan satu nikmat yang harus kita syukuri, karena tidak setiap kebaikan, setiap orang yang menyatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah, Allah karuniakan kebaikan sehebat seperti ini, seberkah seperti ini. Oleh karenanya siapa orang yang pandai bersyukur, terlebih syukur kita akan semua kebaikan maupun hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun, maka insyaallah Ta'ala kita adalah hamba-hamba Allah yang selalu ada dalam penjagaannya, yang selalu diberikan jalan keluar di setiap kesulitan kita, yang selalu sampai apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita mohonkan, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kalaulah kita
mau muhasabah atau introspeksi diri. Sungguh sangat beruntung sekalipun kita datang ke sini dengan berbagai alasan. Ada yang sangat-sangat menggebuk niat di dalam hatinya, keinginan untuk terbebas dari masalah hutang pihutang, untuk sembuh dari segala penyakit yang diderita, untuk Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, untuk Allah karuniakan keturunan anak soleh maupun soleha, dan untuk urusan-urusan yang lainnya, insya Allah itu semua baik. Tapi alangkah baiknya kita duduk di tempat yang mulia ini, kita niatkan semata-mata mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita niat duduk di sini, nawaitu an atakifa fi hadzal masjid, niat aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah taala yakin urusan dunia dan akhirat kita pasti kita akan peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doanya lebih spesifik, ingin lunas hutang, Allah bisa saja dengan mudahnya lunas urusan hutang kita, tapi belum tentu dapat pahala di akhirat nanti. Oleh karenanya, mari kita sama-sama baca niat di dalam hati supaya kita tidak hanya diurus di dunia saja, melainkan di akhirat kita semua ada dalam jaminan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah duduk kita di tempat di mana ada zikir di dalamnya, di mana di dalamnya ada salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka setiap detik ini akan menjadikan kifarat bagi dosa-dosa kita. Dan insyaallah taala malaikat Allah Subhanahu wa taala akan memohonkan ampunan atas apa-apa yang telah kita lakukan, atas dosa-dosa yang telah kita perbuat, insyaallah. Dan insyaallah siapa orang yang didoakan oleh malaikat, dimohonkan kepada Allah agar diampuni dosanya, maka insya Allah yang sama-sama kita tahu malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang tidak pernah berbuat maksiat, yang tidak pernah berbuat dosa. Maka beruntunglah ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di satu majlis, di satu masjid, di dalamnya ada zikir dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya kita tidak hanya berdoa kepada Allah, melainkan kita didoakan oleh para malaikat-malaikatnya Allah agar senantiasa urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diurus sebaik-baik Allah mengurusinya untuk kita semua, insya Allah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tinggalkan segala atribut kesibukan dunia kita mohonkan, kita prioritaskan untuk senantiasa bisa bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW dalam hal berdoa telah wanti-wanti kepada kita semua, sungguhnya Allah tidak menerima doa seseorang yang apabila hatinya lalai. Apa yang diucapkan dan hatinya kemana-mana itu tidak akan diterima di sisi Allah. Ya, oleh karenanya dengan ucapan Bismillah saya mengajak kepada semuanya, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niatkan di dalam hati, niat aku beriktikaf di dalam ini masjid karena Allah Ta'ala. Sudah? Baiklah, sebagaimana biasa setelah rangkaian salat, setelah rangkaian pembacaan kalimah thayyibah, maka insyaallah pada kesempatan yang mulia ini akan ditutup dengan ijab atau doa bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini dengan berkumpulnya anak-anak yatim ini tidak kurang, yang tahajud malam hari ini anak yatim ada 170 anak. Yang sama-sama kita tahu, jangankan 170 anak,
40 anak saja kalaulah berkumpul, insyaallah taala di dalamnya ada doa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu jangan pernah berkecil hati, ya. Kalaulah 1, 2, 3 datang ke sini, lalu apa yang kita harapkan secara akal, ya, belum sampai, maka ini cara Allah mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar di dalam kehidupan ini benar-benar berserah diri atas segala urusan kita. Supaya kita benar-benar, kalaulah memang kita Allah yang maha somad, yang maha apa? Yang maha disejak kalau kata orang Sunda, maka setiap hidup kita, siang dan malam kita tidak akan pernah melepaskan untuk terus bergantung hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan berkahnya silaturahim di rumah doa anak yatim ini, kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Fakir juga ucapkan salam sejahtera bagi segenap saudara-saudari kita yang berbeda keyakinan, namun mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air, yang mana kebaikan-kebaikannya tidak pernah lepas, khususnya di rumah doa anak yatim. Alhamdulillah, Pak Hengki dari BSD hadir. Selamat malam Pak Hengki. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan, berkhusus kepada ikhwanul mukminin mukminat. Saya mengajak kepada semuanya, sebelum hajat dan doa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkahnya istighfar, doa-doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala lebih cepat dibandingkan kilat menyambar, insya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Silahkan angkat kedua tangannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Seraya kami tadahkan kedua tangan kami ya Allah, bersimpuh di hadapan-Mu memohon ampunan, memohon pertolongan, memohon perlindungan, kemudahan, keberkahan, kesehatan, kesuksesan, keselamatan, terutama ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Salawat beriring salam tercurah kepada junjungan kami Habibana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia, penuh berkah, penuh ijabah, hadir beserta kami ya Rabb, para tamu rumah doa anak yatim, yang mana wasilah segala kebaikan-kebaikan yang beliau dedikasikan di rumah doa anak yatim, baik waktu, tenaga, pemikiran, ilmu dan juga harta, niscaya semua kebaikan-kebaikan beliau tercatat di sisi-Mu sebagai amaliyah soleh, di mana setiap kebaikan menjadi kifarat dosa-dosa beliau semua, menjadi wasilah apa-apa yang beliau mohonkan kepadamu ya Allah, apa-apa yang menjadi urusannya ya Allah, apa-apa yang menjadi niat baiknya ya Allah, berkah wasilah fadilah memuliakan anak-anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, dengan berkah wasilah fadilah amin dan doa anak-anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, apa-apa yang beliau mohonkan di dalam hati sanubarinya, Engkau yang maha alimum bidzatis sudur, maha tahu akan kedalaman hati beliau-beliau semua. Niscaya dan pasti di malam yang penuh berkah, penuh ijabah ini, seraya Kau turunkan ridho dan rahmat-Mu, hajat dan doa-doa beliau Allah ijabah, Allah ijabah, Allah ijabah, Allah ijabah, Allah ijabah, Allah ijabah, Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa, yakin Allah ijabah, yakin terkabul, terkabul, terkabul. Doanya apa? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di season yang kedua kita akan bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa menghadirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa tanpa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik wasilah untuk kita bisa menggapai keselamatan di sisi Allah, untuk kita bisa meraih rahmatnya Allah, adalah dengan berwasilah kepada keagungan dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua adalah umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawat kita sampai kepada beliau insyaallah dengan berbalas salawat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu keyakinan yang harus kita bangun, insyaallah tidak ada keraguan di dalam hati, dunia dan akhirat pasti diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, kesuksesan serta keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik
seraya mengharapkan ampunan, pertolongan, perlindungan, kemudahan, keberkahan, kesehatan, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat, terutama seraya mengharapkan ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Kami segenap pengurus anak-anak yatim pimpinan Bapak Haji Dewi Susanto bersaksi di hadapan-Mu ya Allah atas segala kebaikan-kebaikan para tamu rumah doa anak yatim. Alhamdulillah, tidak hanya satu atau dua anak-anak yatim mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya satu atau dua anak-anak yatim mendapatkan kesejahteraan, tidak hanya satu atau dua anak-anak yatim bisa melanjutkan pendidikan, maka niscaya jadikanlah setiap kebaikan-kebaikan yang didasari, yang dipelopori oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bapa anak yatim dan bapaknya orang-orang miskin, maka insyaallah taala beliau adalah hamba-hambamu yang terpilih untuk senantiasa meneladani sifat-sifat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karuniakanlah nikmat istiqomah kepada beliau semua ya Allah, untuk senantiasa memuliakan anak-anak yatim, dan jaminlah seluruh ketulusannya di dalam memuliakan anak-anak yatim untuk senantiasa kelak di dalam surga-Mu ya Allah, berdampingan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di season yang kedua ini kami mengajak kepada semuanya, terkhusus kepada diri pribadi, untuk bersama-sama kita memohon kepada Allah. Permohonan kita yakini tidak hanya kita mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah dengan diri kita, melainkan ada ratusan amin dan doanya anak-anak yatim mengiringi doa-doa kita. Maka yakini ini semua doa-doa yang kita mohonkan, terlebih kita berada di malam yang penuh ijabah, penuh barokah, yaitu malam Jumat. Yakin apa-apa yang akan kita mohonkan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma wa salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada kesempatan malam yang penuh berkah, penuh ijabah, Alhamdulillah, 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 kami dikaruniakan nikmat berkumpul untuk senantiasa berzikir mengingat-Mu ya Allah, berkumpul untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berkumpul untuk senantiasa memuliakan anak-anak yatim, berkumpul untuk mengawali hari-hari kami dengan sedekah, di mana yang kami yakini sebagaimana sabda Nabi, orang yang melaksanakan sedekah subuh maka akan didatangi dua malaikat. Ketika siapapun hak Allah yang melaksanakan kebaikan di subuh hari, maka satu malaikat mendoakan, berkahilah ya Allah untuk kehidupannya. Dan satu malaikat lagi apabila kedapatan hamba Allah tidak melakukan kebaikan di subuh hari atau sedekah di subuh hari, maka doanya pun yang terbalik. Kemadharatan bagi siapapun kita yang tidak melakukan kebaikan di subuh hari. Bahkan yang sama-sama kita tahu 2 rakaat sebelum sholat subuh yang kita laksanakan hakikatnya lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Apalagi kalau sholat yang sifatnya ritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diawali dengan ibadah sosial. Karena kita yakin ketika ada kebaikan-kebaikan yang sampai kepada anak yatim, mereka bisa merasakan nikmatnya, manisnya gula, manisnya dan lain sebagainya. InsyaAllah ta'ala tenaga yang beliau peroleh ini apabila sumber rezekinya dari kita, maka tidak akan dikurangi di sisi Allah kebaikan-kebaikan yang keluar dari lisannya anak-anak yatim. Semakin banyak kebaikan yang kita berikan kepada anak-anak yatim khususnya, maupun kepada segenap fakir miskin dan lain sebagainya, yang memang agama disuruh menuntut kepada kita semua untuk melakukan kebaikan itu, maka insyaAllah ta'ala setidaknya 1/10 itu sudah pasti Allah jamin kepada kita. Siapapun yang berbuat kebaikan, dan Allah tidak akan pernah mengukur siapapun di antara kita. Dan yang paling menjadi barometer ukuran Allah adalah keikhlasan di dalam ketika kita melakukan kebaikan itu sendiri. Bahkan balasannya tidak hanya 1/10. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sebagaimana keikhlasan kita, dari mana rezeki itu kita peroleh. Kalau dengan jerih payah, susah payah, di dalam keadaan sempit kita masih mau berbuat sesuatu yang diridhoi Allah, maka yakin Allah tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam kesulitan. Oleh karenanya insyaallah setelah kita melaksanakan ibadah ritual, setelah kita melaksanakan doa ijabah bersama, maka kami mengajak kepada semua jamaah yang hadir untuk senantiasa mengawali di subuh hari ini dengan sedekah. Insyaallah. Bapak Ibu silahkan diangkat tangannya. Insyaallah ini season terakhir sebelum nanti ditutup bersalaman dengan anak-anak yatim dan mengusap rambutnya anak-anak yatim. Di season ini saya mengajak kepada semuanya angkat kedua tangannya, tundukkan kepala sejenak, awali dengan beristighfar terlebih dahulu. Al-Fakir insyaallah akan menuntun doanya. Yang tidak terucap oleh Al-Fakir silahkan sebutkan di dalam hati sanubari. Allah Maha tahu, Allah Maha luas, Allah Maha kaya, Allah Maha baik, Allah Maha luas pemberi karunia, memberi ridho dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha pengasih dan penyayang. Seraya kami berkumpul di masjid rumah doa anak yatim, beserta kami ada ratusan anak-anak yatim, beserta kami ada zikir mengingatmu ya Allah, ada salawat salam yang tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sedekah untuk memuliakan anak-anak yatim. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberikan suri tauladan kepada kami, keyakinan yang sangat luar biasa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam melaksanakan satu kebaikan. Beliau berharap dari kebaikan itu Allah balas dengan pembalasan yang jauh lebih baik. Dan janjimu adalah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkar janji. Oleh karenanya
kami memohon kepadamu ya Allah, dengan berkahnya solat tahajud, dengan berkahnya solat hajat, dengan berkahnya solat witir, dengan berkahnya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya pembacaan Asmaul Husna, dengan berkah wasilah fadilah ijabah sedekah memuliakan anak-anak yatim serta berbalas doa daripada anak-anak yatim. Apa-apa yang kami mohonkan, terkhusus para tamu rumah doa anak yatim yang hadir pada kesempatan malam hari ini, niscaya beliau-beliau semua Allah karuniakan umur panjang yang berkah, kesehatan panjang yang berkah, rezeki panjang yang berkah, pernikahan panjang yang sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya keturunannya Allah jadikan solih serta solihah, putra putri dan keturunannya Allah jadikan ananda-ananda yang berbakti akan kedua orang tua, berprestasi, berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah setiap ikhtiar, jadikanlah karir pekerjaannya, jadikanlah bisnisnya, jadikanlah usaha-usahanya, serta doa-doa yang beliau panjatkan siang dan malamnya menjadi wasilah di sisimu ya Allah. Selalu tercurah limpahan rizki yang halal, yang baik, yang berkah, yang mudah, yang berlimpah, yang dengannya beliau-beliau semua istiqomah di dalam beribadah dan bersedekah hingga akhir hayat dalam husnul khatimah. Yang saat ini terlilit hutang pihutang ya Rabb, dengan berserah diri kepadamu ya Allah, dengan berkah wasilah fadilah memuliakan anak-anak yatim, maka muliakanlah beliau, niscaya dan pasti Engkau lunasi segala hutang pihutangnya sebaik-baik cara Engkau melunasinya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesembuhan yang sempurna. Yang saat ini Allah hadapkan kasus hukum dengan berserah diri kepada Allah, menyesali atas segala hilaf dan dosa-dosanya, niscaya kasus hukumnya clear dan tuntas. Izin Allah, kuasa Allah, ridho Allah, rahmat Allah, yang berkarir, berkarya, bekerja, niscaya Allah angkat derajatnya, Allah naikkan pangkat dan jabatannya. Izin Allah, kuasa Allah, ridho Allah, hidayah Allah, yang belum mendapatkan pendamping hidup segera Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik menurutmu ya Allah. Yang belum memiliki keturunan niscaya 2022 awal hamil, hamil, hamil. Izin Allah, kuasa Allah, ridho Allah, yang berniat ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara, baik menjadi kepala daerah, kepala desa dan lain sebagainya, niscaya niatnya dijaga oleh Allah, niatnya dilancarkan oleh Allah, dan yang dicita-citakan Allah ijabah, Allah kabulkan. Bisa terkabul bisa, yakin Allah ijabah yakin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panggillah kami ya Rabb untuk senantiasa menjadi tamumu yang agung, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, menunaikan ibadah umroh ke Baitullah bersama anak-anak yatim. Amin. Dan doa anak-anak yatim senantiasa apa-apa yang kami mohonkan kepadamu ya Allah, Engkau kabulkan. Allah ijabah, bisa terkabul bisa. Doanya apa? Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Bilqabul du'a'ana wa ghafar dhunubana wa yakshif qulubana wa yastur uyubana wa yashfi maradana wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمنزلة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعوهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah selesai dilaksanakan serangkaian ijab Al-Fakir beserta segenap Dewan Ustaz yang bertugas setiap siang dan malamnya bersama di bawah arahan pimpinan umum Rumah Da'wah Yatim yaitu Bapak Haji Dewi Susanto, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala kebaikan Bapak beserta Ibu. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jaza fi dini wa dunya wal akhirah. Seyogianya kami adalah manusia biasa. Tentu sudah pasti kami selalu ada dalam khilaf dan dosa. Oleh karenanya selaku manusia biasa, wakili segenap Dewan Ustaz dan seluruh pengurus anu ngobrol moal jadi anak atuh nya mulai tehanasku aing geus diaminan sejak kieu kalau tah ngobrol ya ulah can beres acaranya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, terlebih di dalam memimpin bacaan-bacaan Al-Quran. Kami yakin Bapak beserta Ibu lebih paham, lebih tarkil bacaannya. Mohon sudi kiranya untuk bersama-sama senantiasa apabila ada kehilafan di dalam pembacaan Al-Quranul Karim, kita semua mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dimintakan Ustaz Rizal
Silakan Mbak. Yang mau soto ada soto juga, silakan. Yang mau sate, soto, sate, Siti. Jangan makan Iya. Enggak. Kemarin nggak belum ayamnya ya. Bapak di mana itu sekarang? Makan di mana? Pelan-pelan Pak. Semoga kebahagiaan. Jangan dihabisin itu. Oh,